Oke, perkenalkan nama gua Andika Ahmad. Gua adalah fresh graduate lulusan SMK. Kali ini gue bakal melatih soft skill gue, yaitu komunikasi, khususnya dengan membaca buku atau e-book atau buku yang pengen gue baca, yaitu Filosofi Teras. Filsafat Yunani Romaeku. Untuk menang ini dari pengarangnya Henry Manampiring. Oke. Pertama kita baca buku pengantar terlebih dahulu. Kita baca kata pengantar bagi Aristoteles. Ada kata pengantar ini oleh A. Setio Wibowo. Oke. Filsuf di medan perang. Di sebuah perbatasan utara kekaisaran Romawi bernama Germania, pagi masih sangat gelap. Utusan tentara Romawi yang dikirim bernegosiasi dengan kaum barbar pulang tanpa kepala. Kudanya kembali membawa utusan malang yang tinggal jasadnya. Jenderal Maximus diperankan oleh Russell Orowe tidak melihat jalan lain kecuali menyiapkan ribuan legiun Romawinya untuk pertempuran tak terelakkan dengan kaum barbar. Anak panah dan busura disiapkan, kitape raksasa diisi bola api. Para prajurit infanteri mendapatkan tameng menggenggam arat tombak dan menghunus pedang pendek dari sarungnya. Usai memberi instruksi pada pasukan infanteri, Maximus naik kuda, bergerak memutar memimpin pasukan kavaleri untuk menyergap kaum barbar dari belakang. Begitu aba-aba serang dikumandangkan, ribuan anak panah, ratusan bola api menyembur. Kaum barbar yang memekik maju menyerang pasukan Romawi. Dua bala tentara bertempur dalam gelapnya pagi, saling buta, saling memotong, mengayunkan pedang, kapak, dan apapun yang bisa membuat lawannya terjungkal mati. Maximus dengan ratusan pasukan kudanya menembus gelapnya hutan, menyerang kaum barbar dari belakang. Taktik supit urang atau jepitan udang membuat kaum barbar kacau dan habis dibantai legiun Romawi di perbatasan utara Imperium Romawi. Kalau zaman sekarang namanya Austria. Dari kejauhan di atas sebuah bukit kecil, duduk tenang di kudanya, dikelilingi pasukan penjaga kaisar, yaitu Marcus Aurelius. Memperhatikan semuanya, dialah yang memutuskan mengirim utusan untuk mencoba negosiasi dengan kaum barbar. Tapi tidak ditanggapi dengan baik oleh kaum barbar. Sampai saat terakhir dia mengharapkan perdamaian dengan mereka. Namun perang tak terelakkan. Ia hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai kaisar, memerintahkan Maximus melakukan apa yang terbaik untuk Roma. Pada saat fajar merekah dan lega, ia menyaksikan keberhasilan jenderal Maximus mengalahkan kaum barbar di Germania. Namun bukannya senang, ia malah bertanya kepada Maximus tentang perlu tidaknya peperangan tadi dilakukan. Saat orang merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, ia mulai bertanya-tanya, apakah hidupnya memiliki tujuan? Apakah aku akan dikenal sebagai filsuf, prajurit, atau tirani? Oke. Dari semua yang di atas itu adalah cuplikan film berjudul Gladiator yang disutradarai oleh Ridley Scott pada tahun 2000. Pada 15 menit pertamanya menggambarkan kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang diperankan oleh Richard Harris, seorang aktor. Kaisar pemimpin pertempuran di Jerman ini adalah seorang filsuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pengusung filsafat Stoa atau filosofi teras. Bukannya berhura-hura menikmati kemenangan, Marcus Aurelius malah melakukan pemenungan diri. Apakah tindakan itu tepat? Apakah peperangan dengan korban demikian banyak memang diperlukan? Di film ini digambarkan bahwa pada malam hari, kaisar yang bijak ini tekun mencatatkan permenungan pribadi di tenda peperangan. Seorang filsuf menjadi kaisar memimpin peperangan. Bukankah filsafat ilmu yang menjemukan susah, rumit, dan cenderung tanpa faedah? Masa sih seorang filsuf sampai difilmkan oleh Hollywood? Tontonlah film Gladiator. Untuk saya sendiri film itu terlupakan. Jadi Marcus Aurelius adalah filsuf dan ia menulis buku yang sampai saat ini dibaca 1800 tahun setelah kematiannya. Masih dibaca dan direnungkan banyak orang. Judul bukunya paling tidak demikian dan selama ini dipercaya orang, yaitu I Houghton for Himself, atau kadang diterjemahkan sebagai meditation.
Marcus Aurelius hidup di babak kedua Masehi mengikuti filsafat Stoa. Ia sibuk beraktivitas sebagai pemimpin politik dan peperangan. Bagaimana mungkin filsafat yang biasanya dianggap membuat orang lari dari dunia justru dipraktikkan di tengah kancah politik dan peperangan. Oke, jadi selama ini filsafat mungkin dianggap oleh orang-orang yang di luar filsafat sebagai pelarian dari dunia, yang dimana selalu mengelak. Tetapi Marcus Aurelius membatasi itu dan melakukan penerapan ilmu filsafat dalam kehidupan. Oke. Marcus Aurelius justru mementingkan filsafat untuk melindungi kedamaian jiwanya. Lewat latihan konkret dan menuliskan setiap hari refleksi atas pengalamannya, Marcus Aurelius membangun jiwanya seperti benteng yang kokoh, mengikuti Epictetus, seorang budak Romawi yang selalu berarti memilah apa yang tergantung padaku dan apa yang tak tergantung padaku, supaya terhindarkan dari penyakit jiwa. Oke, yaitu emosi-emosi negatif. Selain itu, Marcus Aurelius mempraktikkan kategori sulit dalam filsafat Stoa, yaitu katechekonta atau kewajiban sosial yang sebenarnya tidak wajib, tapi lo selayaknya dilakukan. Filsafat Stoa relevan. Oke, kita lanjut lagi membacanya. Filsafat Stoa relevan. Apa buktinya bahwa filsafat Stoa relevan? Apakah generasi milenial yang hidup dengan gadget dan media sosial masih perlu membaca filsafat? Untuk kita di zaman now, ajaran yang asal-usulnya sudah ribuan tahun bukankah sudah jadul? Pertama-tama kita jangan berasumsi buruk dulu pada filsafat. Bisa jadi kita memang belum pernah membaca filsafat. Bisa jadi kita salah belajar filsafat atau salah mendapatkan guru filsafat. Sehingga bukannya senang pada filsafat, kita malah jadi benci dan alergi pada filsafat. Filsafat Stoa berbeda. Ia adalah sebuah way of life, jalan hidup. Bukankah kita sudah punya agama? Lah, apa salahnya beragama sambil mempelajari filsafat supaya agama kita makin mantap? Bagi para ahli filsafat Yunani dan Helenistik, ajaran Platoisme, Aristotelesme, Sinisme, Epikurisme, dan filsafat Stoa sering disebut sebagai aliran-aliran yang mengajarkan jalan hidup. Mereka memang aliran filsafat, tetapi bukan dalam arti cara berpikir ruwet dan menjelimet serta tidak relevan dengan hidup sehari-hari. Way of life ini yang membantu Kaisar Marcus Aurelius menjalankan tugas-tugasnya sebagai penguasa dengan baik. Ia dikenang sebagai kaisar baik terakhir di Imperium Romawi. Ia sangat memperhatikan warganya, hidupnya jauh dari hedonisme, dan dikenal sebagai penguasa yang adil dan penuh dengan belas kasihan. Kedua, karena jalan hidup, maka orang dari zaman kapanpun bisa membaca untuk berkaca. Siapa tahu terinspirasi darinya. Ada kisah menarik tentang James Stockdale, pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum Perang Vietnam, ia masuk ke kampus lagi di Stanford University untuk belajar. Dosen filsafat menganjurkan agar ia mempelajari Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang suka menggambarkan filsuf mirip seorang tentara. James Stockdale sangat terkesan dengan pemikiran Epictetus. Hal-hal pokok yang ia ingat terus dari filsafat Stoa adalah pembedaan antara apa yang up to us tergantung pada kita dan not up to us tidak tergantung pada kita. Soal baik atau buruk itu tergantung dari cara jiwa kita menafsirkan. Segala situasi yang menimpa kita berhasil indifferent atau netral saja. Menarik. Nah, perbedaan antara apa yang tergantung pada kita, tidak tergantung pada kita,
Dan soal baik atau buruk itu tergantung dari cara jiwa kita menafsirkan. Segala hidup yang menimpa kita bersifat indifferent atau netral saja. Saat perang Vietnam pecah, ia ditugaskan bertempur di sana. Pesawatnya tertembak jatuh dan ia menjadi tahanan di Hanoi, Vietnam selama 7 tahun. Ia sering ditaruh di sel bawah tanah, disiksa, dipukuli, dan tiap hari mengalami penistaan lahir dan batin. James Stockdale mengatakan bahwa berkat Epictetus, ia mampu bertahan waras meski mengalami tekanan psikologis dan siksaan fisik selama 7 tahun. Kisah POW atau Prisoner of War. James Stockdale menginspirasi orang lain, seorang pengusaha besar yang kehilangan kesehatan, kekayaan, dan istrinya. Akhirnya menemukan hidupnya kembali berkat filsafat Stoa. Lalu di tahun 1990-an di Amerika Serikat berkembang sebuah metode psikologi yang populer bernama terapi kognitif. Katanya ajaran ini mendapatkan inspirasi dari Buddha dan Epictetus. Ini terapi kognitif menyatakan bahwa segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya berasal dari cara penilaian yang salah. Cara berpikir tentu menjadi penyebab munculnya simptom-simptom yang mengganggu cara pandang kita yang keliru atas kejadian dalam hidup, menyebabkan kita stres, gelisah, depresi, atau marah-marah tanpa alasan yang jelas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya baca, dan semoga saya bisa konsisten dalam membaca dan mengupload bacaan saya di YouTube. Oke, sekian dan terima kasih.